bagaimana memajang foto ulama besar di rumah, apakah termasuk syirik? Tapi karena dia ulama, justru lebih berbahaya. Atau dia orang soleh, atau seorang ustadz, justru lebih berbahaya. Kenapa? Ada kecintaan hati kepada mereka, sehingga setan bisa memanfaatkan itu, menjerumuskan kita pada sifat pengkultusan. Kita tinggalkan, dan kalau punya foto jangan dipajang. Kalau memang boleh foto itu dipajang, apalagi foto orang-orang soleh. Banyak orang memajang fotonya ustadz atau siapa di rumahnya. Kalau memang boleh jamaah, pasti yang akan kita pajang adalah gambar Rasulullah SAW. Nggak ada. Ya, para pembenci tasawuf itu kurang mengerti bab cinta. Rabithah itu adalah alaqatul hub baina syekh wal murid, baina al-murid wal syekh. Jadi hubungan cinta antara guru, murid dan guru. Seharusnya rabithah itu, jadi kita bagi, ada ar-rabithah al-kubra, ada ar-rabithah as-sughra. Yang paling pantas kita ikat cinta itu hanya kepada Allah. Allah hanya bisa lewat Rasulullah. Maka rabithah yang kubra itu cuma kepada baginda Rasulullah SAW. Namun karena kita tidak bertemu Rasulullah, maka Nabi mengatakan, tuba liman ra'ani, tuba liman ra'ani. Kalau nggak bertemu aku, kan tadi beruntung yang bertemu aku melihat aku. Ya sudah, tuba liman ra'a man ra'ani. Itu rabithah. Itu dalil rabithah yang pertama yang paling sahih. Ya. Dan disebutkan di riwayat Ahmad, Nabi mengulangnya sab'an, berarti 7 kali. Liman ra'a man ra'a man ra'a man ra'a, berarti 7 generasi. Ya. Terus dalam hadis Imam Ibnu Majah ada yang semakna, Ahmad juga ada, Abu Nuaim dalam Hilyah tadi disebut oleh Pak Kiai Idrus. Nabi ditanya 2 lafaz, man awliyaullah, yang kedua man khairun nas. Apa jawaban Nabi? Man idza ru'u dzukirallah. Itulah dalil rabithah terkuat. Dan cara rabithah ada di situ. Siapa yang jika dia dipandang, divisualkan, diingat, maka mengingat mereka, memandang mereka, menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rabithah yang hakiki. Ya. Dan itu mesti bersanad. Ya. Mesti ditalkinkan. Ya. Jadi itu dalil rabithah. Apa masih kurang? Iya. Artinya semua amalan-amalan yang ada atau praktek di dalam dunia tasawuf itu ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, sekarang ru'u kan dipandang. Ya, dipandang. Karena kita susah membayangkan guru, boleh nggak kita ambil foto guru taruh di rumah? Ya. Boleh nggak? Boleh. Kalau memandang foto beliau membuat kita ingat ilmu beliau tentang zikrullah, maka bagian dari rabithah. Dulu kalau orang-orang Pariaman di mat'amnya itu, di rumah makannya ada foto Angku Salih. Angku Salih itu dulu berkalam, kalau fotoku ada di rumah kalian, tapi kalian tidak sholat, tolong dicopot, tolong dibakar. Berarti rabithahnya nggak nyambung gitu. Terputus bu ya. Nah itu salah satu contoh rabithah. Ada statement dari Ustadz Wahabi tentang persoalan yang berkaitan dengan memajang foto ulama. Menurut mereka itu tidak boleh. Mungkin mereka khawatir ya, ketika foto ulama itu dipajang, maka akan mengantarkan pada takdis, pengkultusan. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang pernah terjadi di masa Nabi Nuh itu merasuki pikiran mereka. Itu dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa asal-usul adanya patung itu di masa Nabi Nuh, di mana ada beberapa orang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran, ada Waddan, Su'an, Yawus, Ya'uq, Nasra. Mereka terlalu mencintai 5 orang soleh ini, sehingga ketika meninggal, setan menawarkan untuk membuatkan patung surah mereka, patung mereka, gambar mereka.
Sebelumnya mereka hanya membuatkan satu patung, kemudian menawarkan hingga patung mereka atau gambar-gambar mereka, surah mereka itu berada di masing-masing setiap rumah umat kala itu, yang kemudian mengantarkan pada penyembahan terhadap patung-patung itu. Jadi barangkali yang ada di pikiran mereka seperti itu. Mereka lupa dan tidak sadar bahwa Nabi pernah menyatakan bahwa kata beliau, saya tidak khawatir umatku kembali menjadi musyrik. Namun yang saya khawatirkan umatku nanti ya tanafas fid dunia. Saling sikut karena urusan dunia. Artinya Nabi saja tidak khawatir. Umat Islam itu akan kembali menjadi musyrik. Akan kembali menyembah patung-patung itu. Yang Nabi khawatirkan mereka tanafus di dunia. Mungkin itu yang bisa dibaca pertama kali kenapa mereka mengharamkan atau tidak memperbolehkan kita umat Islam memajang foto, khususnya foto ulama. Karena takut kemudian menyembah. Padahal Nabi seperti yang dijelaskan tadi sudah tidak khawatir kita akan terjebak pada penyembahan kedua kali terhadap patung-patung itu. Dari cerita 5 orang soleh yang kemudian patungnya dibuat di rumah-rumah itu. Kemudian yang kedua bisa jadi mereka salah dalam memahami hadis-hadis tentang surah. Dan hadisnya memang sahih. Karena mereka mungkin menganggap sahih, kemudian menuduh kita yang melakukan hal ini sudah terjebak atau masuk dalam ancaman dalam hadis itu. Pertama, pernyataan Nabi, sabda Nabi, asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Jadi orang atau manusia nanti yang sangat pedih siksanya di hari kiamat orang-orang yang mengambil gambar atau orang-orang yang menggambar. Mungkin kalau misalkan foto itu kan diambil dalam zaman sekarang melalui kamera, berarti mengambil gambar. Jadi bukan hanya memajang sebetulnya yang perlu dipermasalahkan, tapi juga mengambil. Mengambil. Kenapa? Karena mengambil gambar itu nanti akan mengantarkan pada pemajangan gambar itu. Jadi sama-sama. Makanya di hadis ini Allah mengatakan secara zahir bahwa nanti yang paling pedih siksanya di hari kiamat adalah mengambil gambar. Termasuk juga kemudian nanti yang menggambar. Nah, artinya kalau misalkan pakai manhaj orang Wahabi, ini yang diharamkan adalah orang yang mengambil gambar. Walaupun sebenarnya konsekuensinya nanti akan dipajang. Kemudian dalam riwayat yang lain, waqala man sawwara suratan, barang siapa yang menggambar suatu gambar di dunia, maka nanti di hari kiamat dia akan dipaksa untuk meniupkan ruh. Meniupkan ruh walaysa binafikhin, sementara dia tidak bisa yang jelas. Itu ancamannya, akan dipaksa meniupkan ruh. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, in ashab hadhis suwar. Jadi sesungguhnya orang-orang yang tadi menggambar itu yu'adzabuna yaumal qiyamah, akan disiksa di hari kiamat. Wa yuqalu lahum, dan mereka diminta ahyu ma khalaqtum. Jadi hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Artinya gambar. Nah, makanya di sini dipahami menggambar di sini sebenarnya kalau lihat artinya sejarah perjalanannya itu adalah membuat patung itu masuk bagian dari taswir itu. Nah, memang betul ancaman-ancamannya demikian. Tapi kita pahami bahwa alasan kenapa Allah melarang menggambar melalui hadis Nabi itu karena ada kekhawatiran tadi. Ada kekhawatiran mereka akan menyembah patung-patung itu atau gambar-gambar itu. Ada kekhawatiran akan menyembah. Nah, sehingga ketika kekhawatiran itu sudah tidak ada, maka otomatis tidak ada masalah. Menggambar, tidak ada masalah juga memajangnya. Dan Nabi sudah menegaskan untuk umat Nabi sudah tidak perlu khawatir untuk kembali menyembahnya itu. Nah, jadi yang perlu dipahami di situ demikian. Nah, sekarang nggak mungkin, sudah gak zaman
Orang nyembah-nyembah patung nggak zaman. Nggak mungkin. Sesuai dengan yang disabdakan Nabi itu. Orang yang memajang foto kemudian akan terjebak, akan menyembah foto itu. Nggak mungkin. Sehingga dengan demikian, hadis ini satu harus dipahami pada saat itu, pada saat Nabi melontarkan hadis ini, umat Islam baru berdiri. Keyakinan umat Islam masih dikhawatirkan akan goyah. Sehingga ketika umat Islam sudah kuat, maka hadis ini sudah tidak perlu dipahami demikian. Nah, jadi kekhawatiran di zaman sekarang untuk menjadikan gambar itu adalah sesembahan, nah, itu sudah tidak bisa ini lagi, artinya sudah tidak relevan lagi. Nah, jadi hadis ini dibawa ke sana. Ancaman-ancaman itu harus dibawa ke sana. Itu dipahami ketika umat Islam masih belum kuat keyakinannya. Atau dipahami kepada orang umat Islam yang baru masuk Islam. Dipahami seperti itu. Sementara selain itu ya tidak ada masalah. Seperti kita yang sudah punya keyakinan yang kuat, yang sudah tidak mungkin kan menjadikan patung, menjadikan gambar-gambar yang dipajang itu sebagai yang akan sebagai Tuhan, nggak mungkin. Itu nggak ada masalah, nggak mungkin menyembahnya, jadi tidak ada masalah. Apalagi begini, dalam sebuah hadis itu ada pernyataan begini, menyebutkan dalam sebuah hadis itu menyebutkan bahwa mengingat ulama itu akan menurunkan rahmat. Jadi bidzikril ulama itu akan menurunkan rahmat. Jadi menyebut ulama, menyebut orang-orang soleh itu akan menurunkan rahmat Allah. Dan memajang foto orang-orang soleh di rumah-rumah itu bisa mencapai kita mengingat mereka. Jadi gak ada masalah. Bahkan malah justru ketika tadi dinyatakan bahwa dengan rahmat itu bisa turun dengan mengingat ulama dan orang-orang soleh, maka memajang foto itu bisa juga mencapai tujuan itu. Nah, sehingga tidak bisa dibenarkan kalau memajang foto itu hukumnya haram, apalagi sampai mengkafirkan. Dan menurut saya orang Wahabi tidak perlu khawatir terhadap umat Islam zaman sekarang karena Nabi saja sudah tidak khawatir kita akan kembali menjadi musyrik. Kenapa kalian yang baru mengenal Islam itu khawatir terhadap iman kita goyah gara-gara